Sobat Sehat Menteng, kembali lagi di acara Big Man Kesehatan Menteng bersama saya Erni, dan hari ini kita ada bintang tamu spesial yaitu ahli gizi dari Puskesmas Menteng. Pada bulan Januari ini, tepatnya pada tanggal 25 diperingati sebagai Hari Gizi Nasional yang ke-64 dengan tema MPASI Kaya Protein Hewani Cegah Stunting. Langsung aja nih kita panggil bintang tamu kita. Halo kakak, apa kabar? Halo kakak. Kakak boleh silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu kepada Sobat Sehat Menteng nih yang nontonin kita. Oke, halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, saya Wulan, saya tenaga gizi di Puskesmas Menteng. Salam kenal. Oke, Kak Wulan, sekarang kan kita lagi memperingati HGN ya, Hari Gizi Nasional, dengan tema MPASI Kaya Protein Hewani Cegah Stunting. Boleh nggak sih nih Kak Wulan jelasin sedikit tentang apa sih MPASI itu sendiri? Di MPASI itu adalah makanan pendamping ASI, di mana makanan ini merupakan makanan tambahan untuk bayi dan balita, karena pada usia 6 bulan ke atas itu ASI saja tidak bisa mencukupi kebutuhan bayi. Oh gitu ya Kak, jadi MPASI itu adalah makanan pendamping ASI ya. Nah, ada nggak sih Kak hal-hal yang harus kita perhatikan dalam pemberian MPASI itu sendiri? Oke, jadi di dalam MPASI itu yang harus diperhatikan diantaranya faktor usia, faktor frekuensi, faktor jumlah, faktor variasi, responsif, serta kebersihan. Nah, yang biasanya kita singkat dengan nama UVRE Jutek Fares bersih. Kemudian dari usia itu kita bagi lagi menjadi 3 kategori, yaitu 6-8 bulan, 9-11 bulan, 12 sampai dengan 23 bulan. Dari faktor frekuensi itu seberapa sering kita memberikan MPASI kepada bayi atau balitanya. Biasanya untuk anak itu pemberian makanan utama itu 2-3 kali dalam sehari. Kemudian untuk selingan bisa 2-3 kali juga dalam sehari. Kemudian dari sisi jumlahnya itu seberapa banyak jumlah MPASI dalam satu porsi makanan, seperti itu. Kemudian untuk teksturnya itu juga tergantung kategorinya. Kategori 6-8 bulan itu teksturnya adalah bubur kental atau bubur lumat. Kemudian untuk 9 sampai dengan 11 bulan itu teksturnya berupa makanan yang dicacah, yang diiris tipis-tipis, yang dicincang halus, cincang kasar. Kemudian untuk anak yang usia 12 sampai dengan 23 bulan itu makanannya sudah bisa makanan keluarga atau makanan biasa. Seperti itu. Oke, baik Kak. Jadi yang harus diperhatikan itu adalah UVRE Jutek Fares bersih ya. Nah, Kak Wulan, ini kan sekarang temanya itu adalah MPASI Kaya Protein Hewani Cegah Stunting. Nah, sebetulnya apa sih kaitan dari MPASI dengan stunting itu sendiri? Jadi kita bahas dulu nih ya Kak, apa sih pengertian stunting itu? Jadi stunting itu merupakan kondisi gagal tumbuh pada seorang anak disebabkan karena kekurangan zat gizi kronis di 1000 hari pertama kehidupan. Nah, kondisi stunting ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya adalah pola asuh, pola makan, kemudian ada faktor lingkungan, faktor genetik, dan paparan penyakit. Nah, yang kita bahas ini kan MPASI nih. MPASI itu termasuk ke dalam faktor pola makan, di mana pola makan itu yang dapat mendukung untuk mencapai pertumbuhan tinggi badan secara optimal. Nah, asupan makan yang bervariasi dan seimbang itu akan memastikan anak mendapatkan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Gitu. Jadi misalnya nih kalau anaknya status gizinya baik, terus pola asuhnya juga bagus, itu pertumbuhan dan perkembangannya juga akan mengikuti secara bagus. Tapi kalau misalnya anaknya pola gizinya, pola makannya itu jelek, kemudian pola asuhnya juga tidak baik, itu status gizinya juga akan kurang, seperti itu. Nah, contohnya lagi nih, misalnya ada anak yang secara genetik dari orang tuanya tinggi, dia bisa saja mencapai misalnya tingginya itu 170 cm, tapi karena pola asuhnya yang kurang, pola makannya tidak sesuai, itu tinggi badannya juga tidak bisa sesuai dengan usianya, seperti itu.
Oke, jadi penting banget ya Kak, protein hewani ini kaitannya dengan stunting, dan sebenarnya ada banyak faktor lainnya ya yang mendukung seorang anak tuh sampai stunting gitu. Boleh nggak sih Kak Ulan kasih contoh sederhana, contoh menu sederhana yang bisa diterapkan oleh orang tua di rumah nih, MPASI yang kayak protein hewani itu sebenarnya seperti apa gitu? Oke, nah langsung aja nih ya, aku kasih contoh menu untuk bayi usia 6-8 bulan gitu. Untuk usia 6-8 bulan itu biasanya diberikan berupa makanan lumat atau makanan lunak, itu yang teksturnya kental, atau bubur saring biasanya seperti itu. Nah ini bahan-bahan yang digunakan untuk MPASI, biasanya kita bisa buatnya dari bahan mentah ataupun bahan dari makanan keluarga seperti itu. Nah kalau misalnya dari bahan mentah, biasanya kan si ibu harus masak dulu nih, kemudian disaring, baru nanti bisa disajikan. Kalau dari bahan keluarga biasanya lebih mudah karena si ibu bisa membuat dari makanan keluarga, bisa dipisahkan porsinya, kemudian nanti bisa disaring juga, kemudian langsung disajikan ke anaknya. Nah bahan yang saya contohkan ini adalah makanan keluarga ya Mbak gitu. Jadi ada nasi, ada juga lauknya yaitu telur dadar, kemudian ada sayur, isinya ada tempe, ada labu siam, dan ada wortel. Nah bahan ini kita lumatkan dulu, kemudian disaring. Nah bisa kita tambahkan kuahnya supaya lebih kental. Kemudian kalau sudah jadi konsistensinya bubur kental, nah ini bisa langsung disajikan untuk bayi. Wah ternyata gampang banget ya Sobat Sehat Menteng, cara membuat MPASI dari makanan keluarga aja. Jadi Kaula nih, jadi protein hewani ini mudah banget ya didapatkan dan dapat diolah menjadi makanan yang bergizi. Terakhir nih Kak, boleh kasih pesan-pesannya untuk orang tua balita agar anaknya terhindar dari stunting. Oke, untuk para orang tua, pesannya mudah sekali diingat. Ada A, B, C, D, E. A-nya itu aktif minum tablet tambah darah. B-nya bumil periksa teratur kehamilan. Yang C, cukupi konsumsi protein hewani. D, datang rutin ke posyandu. E, eksklusif ASI selama 6 bulan. Oke, terima kasih Kak Ulan atas waktunya berbagi informasi yang sangat informatif pada hari ini. Oke, Sobat Sehat Menteng, terima kasih telah menonton kami. Sampai jumpa di Big Man selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Dadah!